Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih-Nya di pagi yang indah ini. Seperti biasa dari Sion Makale, kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Bapa di sorga, Sang Pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur untuk segenap pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih di hari yang baru ini, Tuhan perkenankan bagi kami sekalian untuk dapat kami nikmati bersama. Dan hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Namun kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami dikuasai oleh Roh Kudus. Semoga dapat memahami firman Tuhan ini, dapat mengambil bahagian dalam diri kami masing-masing, sehingga menjadi pedoman untuk menapaki hidup karunia Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Firman Tuhan, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi suatu tema, yaitu janji Allah pasti ditepati. Janji Allah pasti ditepati. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar seorang mengucapkan janji. Seperti saat mendekati masa-masa pemilu, di berbagai kesempatan kampanye, kita mendengar janji-janji yang disampaikan oleh para kandidat. Dan kita tidak tahu apakah itu akan terpenuhi atau tidak. Mungkin ada yang ditepati, mungkin juga ada yang tidak. Itulah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Berbeda dengan janji Allah. Ketika Allah berjanji, maka janji itu pasti ditepatinya. Sama halnya dengan janji anugerah keselamatan yang diberikan di dalam Yesus Kristus, yaitu janji yang tidak bisa diganggu-gugat, yang sudah dimateraikan dalam darah Kristus, dan itu telah ditepati. Seperti yang disampaikan dalam bacaan kita ini, yaitu janji Allah kepada Abraham tentang keturunannya yang sungguh dipenuhi, meski dalam rentang waktu ratusan tahun. Rasul Paulus menyebutkan bahwa janji Allah itu merujuk kepada satu orang, yaitu Kristus. Penegasan ini dikutip dari Kejadian 12 ayat 7 yang mengatakan, Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kata yang dipakai adalah keturunan, bukan keturunan-keturunan. Artinya yang dimaksud adalah Kristus sebagai pemenuhan janji itu. Selama masa penantian dalam pemenuhan janji itu, hukum Taurat diberikan untuk mengatur dan menjaga perilaku orang Israel. Jadi, hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun dan pedoman bagi orang Israel sampai keturunan Abraham, yaitu Yesus datang dalam dunia. Hukum Taurat menuntun manusia pada anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat menyadarkan manusia akan dosa dan kebutuhan kasih karunia anugerah keselamatan itu, akan perlunya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus menjadikan orang percaya sebagai anak Allah dan sebagai ahli waris janji keselamatan. Tidak ada pembedaan Yahudi dan Yunani, hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, tetapi semua satu di dalam Yesus Kristus. Janji Allah kepada Abraham yang telah digenapi di dalam Kristus membuat semua orang beriman dipersatukan dan berhak menerima janji Allah yang pasti ditepati itu, yaitu janji keselamatan dalam Kristus. Itu artinya Yesus Kristus menjadi pusat pikiran, hati, jiwa, dan tujuan bagi segenap kehidupan orang percaya yang bermuara pada sikap ketaatan yang penuh kepada Allah. Roh Kudus senantiasa memimpin kita untuk menguatkan iman dalam menanti janji Allah yang pasti. Amin. Mari kita berdoa.
Syukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk kesempatan kali ini Tuhan beri bagi kami sekalian, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Sekiranya firman yang telah kami dengar dapat mengubahkan kami, mengambil bahagian dalam diri kami masing-masing, sehingga menjadi penuntun dan kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan ini. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan yang lemah karena sakit. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh para medis, oleh keluarga, melalui obat-obatan, makanan, minuman, dan setiap kasih sayang perhatian dari uluran tangan orang-orang yang mengasihinya. Semoga melalui usaha itu boleh mendapatkan kesembuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang sedang menjalani masa usia yang lanjut. Semoga Tuhan senantiasa menopang mereka, menguatkan mereka untuk menjalani masa lansia, dan meskipun lemah secara fisik, namun kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa meneguhkan, akan senantiasa mengokohkan iman kepercayaan mereka. Semoga selalu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengemban pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah tentukan bagi masing-masing kami. Sekiranya kami dapat menjalaninya dengan penuh ketulusan hati, ketekunan, dan juga tanggung jawab. Semoga semuanya itu boleh berkenan bagi Tuhan dan bermanfaat bagi kami, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menjalani masa studi, apapun yang mereka usahakan dan persiapkan, semoga Tuhan memberkati sehingga dapat memberi hasil yang terbaik dari Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup oleh berbagai hal. Semoga senantiasa dikuatkan, diberi penghiburan bahwa bersama Tuhan kami tenang, bersama Tuhan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan suka maupun duka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga Tuhan menyertai setiap hal yang kami lakukan, setiap hal yang kami usahakan. Semoga boleh berkenan bagi Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.